Armor cermin dari ras dewa cukup terkenal. Bagian utamanya adalah tanda dewa kuno di atasnya. Tanpa tanda dewa, pertahanan armor cermin tidak akan terlalu kuat. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal ini. Yang paling penting sekarang adalah Xiao Chen mengeluarkan efek terbesar yang dia bisa. Sua, setelah memecahkan pelindung cermin dengan jarinya, Xiao Chen segera menarik Lunar Shadow Saber dan meledak dengan cahaya pedang, memotong ke arah kepala Bai Feng. Mengingat tingkat tubuh Kaisar Emas pihak lain, dia pasti tidak akan selamat jika kepalanya dipenggal. Jika Xiao Chen bisa mencapai ini, jari roh tajamnya yang berkekuatan penuh tidak akan sia-sia. Jari roh tajam Xiao Chen yang berkekuatan penuh telah membuat Bai Feng sangat ketakutan. Ketika dia melihat Xiao Chen meletus dengan serangan pedang, jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya karena terkejut. Dia segera mundur. Bai Feng mencoba mundur dengan cepat. Namun, Xiao Chen sudah memahami domain sabre. Bahkan jika dia tidak menggunakan domain saber, serangan pedang biasa darinya mengandung kekuatan yang besar. Aura dan kecepatan Xiao Chen telah mengalami berbagai tingkat peningkatan. Namun, ini masih jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli pedang biasa. Darah memercik, cahaya pedang itu sangat cepat, memotong separuh leher Bai Feng. Namun, Xiao Chen gagal memenggal kepalanya. Bagi Bai Feng, yang memiliki tubuh Kaisar Emas Surga pertama, ini bukanlah cedera yang fatal. Bai Feng menggerakkan energi primordialnya dan mengatasi niat pedang yang tersisa di lukanya sehingga dia bisa membiarkan dagingnya pulih dengan cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu jari dan satu pedang. Xiao Chen memaksa Bai Feng mundur lebih dari 10 km. Namun, bagi Kaisar bela diri, jarak seperti itu hanya beberapa ratus meter bagi para kultivator biasa, bukan jarak yang sangat jauh. Namun, hal ini tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah Xiao Chen telah memukul mundur Bai Feng, seorang kaisar bela diri, sebagai kaisar kuasi kesempurnaan. Dalam pertempuran melawan kaisar bela diri ini, orang yang memiliki keunggulan dalam penindasan bukanlah Bai Feng melainkan Raja Naga Biru Langit Xiao Chen, seorang jenius yang kuat yang hanya merupakan kaisar kuasi kesempurnaan. Adegan ini menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Puluhan ribu penonton berdiri bersama, semuanya menatap keajaiban luar biasa ini. Xiao Chen menarik kembali pedangnya dan berdiri tegak dengan ekspresi kecewa. Pedangnya masih belum cukup cepat. Bai Feng mengusap luka di lehernya. Kulitnya memucat saat dia berkata dengan lemah, "Azure Dragon King, aku mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk hidup?" Xiao Chen memperhatikan binar di mata pihak lain dan tahu bahwa lawannya berusaha untuk menarik keluar, tidak dengan tulus mengakui kekalahan. Bai Feng masih menyimpan motif yang tidak terduga, ingin membunuhnya. Karena pihak lain ingin mengulur waktu, itu juga tidak masalah bagi Xiao Chen. Jari roh tajam yang berkekuatan penuh menguras energi mental, energi primordial, energi hukum, dan ki vitalnya secara signifikan. Bai Feng berpikir bahwa dia pintar, ingin menunda semuanya sampai lukanya pulih. Xiao Chen senang ikut bermain. Memberimu kesempatan, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan saat itu? Hari itu, ketika saya memasuki kondisi penyimpangan Ki Berserking, Anda terus berteriak bahwa Anda ingin membunuh iblis itu. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Xiao Chen tanpa ampun menolak permintaan pihak lain. Dia menatap dingin ke pihak lain, mencari peluang untuk melancarkan serangan yang pasti mematikan. Brengsek, jika bukan karena kamu bermain trik, membuatku salah menilai kekuatan jari roh tajammu, kamu tidak akan menjadi begitu sombong sekarang. Xiao Chen membalas dengan tenang, jadi ini salahku. Kata-katamu ini tidak tahu malu. Jika kamu benar-benar mampu, lalu mengapa kamu perlu meminjam armor cermin ras dewa? Bai Feng tertawa dan berkata, kamu benar-benar mengira akulah yang meminjam pelindung cermin. Hahaha, Xiao Chen, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, kamu tetap akan mati. Anda sama sekali tidak tahu siapa yang ingin membunuh Anda. Anda tidak tahu berapa banyak dari mereka atau seberapa kuat mereka. Masa depanmu hanya terdiri dari kegelapan. Selanjutnya, pada titik ini, Bai Feng berhenti, dan niat membunuh muncul dari matanya sekali lagi. Dia menurunkan tangan kanannya, yang dia tekan pada lukanya, dan memperlihatkan lehernya yang sudah sembuh sempurna.
Bai Feng sudah pulih sepenuhnya dari cederanya. Lagi pula, belum jelas siapa yang akan membunuh siapa. Bai Feng tertawa keras dan berubah menjadi naga berbisa lagi, meluncurkan dirinya sekali lagi. Kali ini, dia merobek ruang, ingin melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk melakukan serangan diam-diam agar Xiao Chen tidak menyadarinya. Namun, ketika Bai Feng berada dalam jarak 1 kilometer dari Xiao Chen, dia tiba-tiba merasakan energi tak berbentuk memaksanya keluar dari kehampaan. Rasanya dunia di sekitar Xiao Chen tidak menyambut Bai Feng sama sekali. Setelah dipaksa mengungkapkan dirinya, Bai Feng merasa agak bingung. Sua, cahaya pedang deras lainnya terbang menuju Bai Feng. Kemanapun cahaya pedang melintas, itu seperti air terjun yang menari tinggi di langit, memukau banyak orang. Kali ini, Bai Feng tidak bisa mengelak. Cahaya pedang membelah luka lain di lehernya, dan darah muncrat seperti air mancur. Bai Feng jatuh ke tanah dengan satu lutut. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kedua tangannya pada lukanya, mencoba menghentikan pendarahan. Namun, darah terus mengucur dari sela-sela jarinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghentikan pendarahannya. Sabar, 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 Bai Feng merasa setiap kata sulit untuk diucapkan. Entah bagaimana, dia tidak dapat mengucapkan kata kedua, domain, yang ingin dia ucapkan. Itu memang domain Sabre, namun, Xiao Chen belum mengaktifkannya. Dia hanya menggunakan kekuatan domain Saber untuk memaksa Bai Feng keluar dari kehampaan di area 1 km di sekitarnya. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan kartu truf Sabre domain miliknya. Kaisar bela diri langit pertama tidak punya cara untuk memahami keadaan ruang angkasa. Mereka hanya menggores permukaannya saja. Mereka dapat menembus ruang angkasa dan langsung melakukan perjalanan jarak dekat. Xiao Chen telah beralih dari kekuatan luar ke kehalusan dalam pemahamannya tentang domain Sabre. Peluncuran Bai Feng tidak berbeda dengan Bai Feng yang mengirim dirinya untuk mati. Puci, cahaya pedang meledak dari leher Bai Feng, membuat seluruh kepalanya terbang menjauh. Kini, hanya tersisa tubuh tanpa kepala, jatuh ke tanah arena dan menimbulkan debu. Pikiran tentang kepala yang terbang di udara belum berakhir. Mata Bai Feng terus melihat berbagai pemandangan berkedip. Kepala Bai Feng melihat Xiao Chen yang tenang, banyak pembudidaya menekan tangan mereka ke mulut karena tidak percaya, dan ekspresi ngeri di wajah kaisar bela diri yang datang bersamanya. Namun, Bai Feng tidak bisa berpikir lagi. Kepalanya mendarat di tanah dan berguling beberapa kali sebelum dia menutup matanya. Jika Bai Feng diberi kesempatan lagi, dia pasti akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat Xiao Chen menyuruhnya melakukannya 3 hari yang lalu. Namun, tidak ada alasan di dunia ini atau obat untuk penyesalan. Sejak dia berusaha menyingkirkan Xiao Chen, dia sudah menentukan nasibnya. Darah yang masih belum mengering di bilah pedang itu, menetes ke tanah. Xiao Chen memperhatikan darah di pedang itu dengan cermat. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Setelah berpikir keras, dia berkata dengan lembut, darah kaisar bela diri sebenarnya tidak ada bedanya, selain mengandung energi yang lebih kuat. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen membunuh kaisar bela diri dengan benar. Namun, Xiao Chen berbeda dari para kultivator lainnya, yang merasa ini luar biasa, seperti mereka berada dalam mimpi. Hatinya setenang air, tidak merasakan apapun. Ini karena Xiao Chen tidak pernah menganggap Bai Feng ini sebagai lawan sejati. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula pandangannya. Jarak antara Xiao Chen dan dunia ini semakin jauh. Setelah menyeka darah pada pedang, Xiao Chen duduk dan dengan tenang menyerap esensi kehidupan Bai Feng. Hanya pada saat inilah para kultivator, yang merasa seperti berada dalam mimpi, memverifikasi bahwa mereka tidak melihat ilusi. Xiao Chen memang telah membunuh kaisar bela diri, menciptakan keajaiban yang belum pernah dilakukan siapapun selama ratusan tahun. Beberapa kaisar bela diri yang datang bersama Bai Feng terdiam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Di masa lalu, beberapa orang terkenal sebagai orang yang tidak terkalahkan kecuali kaisar bela diri muncul. Sedangkan untuk keajaiban ini, bahkan kaisar bela diri pun tidak bisa menandinginya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Di bawah kaisar bela diri, Raja Naga Azure tidak dapat disangkal adalah yang terkuat. Akan lebih sulit lagi untuk membunuhnya di masa depan. Kepala ini tidak mudah didapat.
Sementara kerumunan masih menyerap keterkejutan dari Xiao Chen yang membunuh Bai Feng dan merenungkan dampak pertempuran tersebut, Xiao Chen, yang baru saja selesai menyerap esensi kehidupan, tiba-tiba membuka matanya dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Hari ini, aku, Xiao Chen, mengumumkan sebagai keturunan Kaisar Biru Langit bahwa Tanah Suci Gerbang Naga akan dibangun kembali pada tanggal 28 bulan ini. Semua orang dipersilakan untuk menghadiri upacara pendirian kembali. Membangun kembali Gerbang Naga. Saat Xiao Chen mengatakan itu, semua obrolan berhenti. Awalnya, Kaisar bela diri dari Istana Naga Ilahi di Empat Lautan, Akademi Provinsi Surgawi, dan klan bangsawan kuno tercengang. Kemudian, emosi mereka bergejolak dan mengamuk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok muncul dan muncul di arena. Mereka memandang Xiao Chen sambil memancarkan niat membunuh. Azure Dragon King, apakah kamu sudah menjadi kacau? Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Membangun kembali Gerbang Naga, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Hanya dengan mengandalkanmu, Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Apakah menurut Anda layak membangun kembali Gerbang Naga? Xiao Chen, yang duduk bersila, tidak marah atau kaget. Dia mengembalikan Lunar Shadow Sabre ke sarungnya dan perlahan bangkit. Lalu, dia berkata, mengapa saya tidak bisa membangun kembali Gerbang Naga? Saya memiliki medali Azure Dragon. Saya memiliki garis keturunan klan Xiao. Aku adalah Raja Naga Azure yang sah. Bukankah pendirian kembali Gerbang Naga itu logis? Kamu berbicara dengan sangat fasih. Apa yang Anda sebut logis? Apa yang Anda lakukan adalah menentang surga. Gerbang Naga telah dihancurkan 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh muncul kembali dalam sejarah. Mungkinkah kamu ingin menjadi Kaisar Azure berikutnya? Kaisar bela diri dari Istana Naga Ilahi Laut Barat, yang memiliki konflik paling langsung dengan kota Naga Langit, meraung tak terkendali. Pembunuhan Qi yang dia keluarkan sangat padat. Istana Naga Ilahi Laut Barat telah kalah dari kota Naga Langit dalam hal reputasi di Laut Barat. Jika panji Gerbang Naga dikibarkan lagi, Istana Naga Ilahi Laut Barat pasti akan turun menjadi faksi kelas 2 setelah beberapa waktu. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Xiao Chen membangun kembali Gerbang Naga. Orang-orang tua dari berbagai tanah suci khawatir Xiao Chen akan menjadi Kaisar Azure kedua. Saat itu, Kaisar Biru Langit sangat kejam dan berkuasa, menekan banyak faksi di Samudra Langit Berbintang dan mencegah mereka mengangkat kepala. Bagaimana orang-orang ini bisa membiarkan kejadian seperti itu terjadi lagi? Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan dibangunnya kembali Gerbang Naga. Dua kata, Gerbang Naga, adalah sebuah tabu yang disetujui oleh semua faksi. Beberapa dari faksi ini telah berpartisipasi dalam menghancurkan Gerbang Naga 10.000 tahun yang lalu. Xiao Chen memandangi beberapa orang. Saat dia menghadapi tekanan dari 7 kaisar bela diri, baik itu aura atau pertanyaan mereka, dia tetap tidak terganggu. Tarik kembali kata-katamu. Masih belum terlambat bagimu untuk mengoreksi dirimu sendiri. Itu benar. Cepat tarik kembali kata-kata itu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena telah membuang segala bentuk keramahan. Bocah, jangan berlebihan. Ada beberapa pemahaman diam-diam antara berbagai karakter utama. Namun, begitu Anda melewati batas, perjanjian itu tidak akan berlaku lagi. Jangan berpikir bahwa setelah membunuh Bai Feng, kamu bisa melakukan sesukamu. Ingat, kamu belum menjadi kaisar bela diri. Suasananya berubah menjadi sangat tegang seolah-olah akan terjadi pertempuran besar yang kacau setiap saat. Banyak pembudidaya mundur dengan tenang di Azure Dragon Plaza, ingin berada jauh sebelum badai datang. Masalah hari ini adalah sesuatu yang menguji ketahanan hati seseorang. Pertama, Xiao Chen membunuh kaisar bela diri dengan cara yang seperti mimpi. Setelah itu, Xiao Chen mengumumkan sebuah berita yang dapat mengguncang seluruh dunia Kunlun. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kata-kata yang diucapkan dapat ditarik kembali. Apakah beberapa dari kalian berniat mengeroyok dan membunuhku? Namun, bahkan jika kamu membunuhku, kata-kata yang diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Jubah putih Xiao Chen berkibar tertiup angin saat dia memegang pedang di tangannya. Matanya yang jernih bersinar seperti bintang atau permata. Saat dia berdiri di arena, dia menghadapi aura 7 kaisar bela diri.
Namun, dia tidak terlihat bingung sama sekali. Keanggunan dan keanggunan Xiao Chen membuat orang-orang yang meninggalkan alun-alun enggan untuk berpaling. Beberapa orang mengungkapkan cahaya menyala-nyala di mata mereka saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri, jika saya bisa mendapatkan 10% saja dari rahmat Raja Naga Azure dalam hidup saya, itu sudah sepadan. Tenang, berdedikasi, tenteram, dan tirani. Jika bukan karena masalah harus maju ke Kaisar Bela Diri dalam waktu 5 tahun, kehidupan Raja Naga Azure akan sempurna dan tanpa celah. Bahkan jika dia gagal maju ke Kaisar Bela Diri, rahmat Raja Naga Azure pasti tidak akan terhapuskan. Saya belum pernah melihat seorang pemuda yang begitu nyaman ketika menghadapi 7 Kaisar Bela Diri. Perwujudan aura seorang raja mengakibatkan banyak orang enggan pergi. Saat mereka melihat Xiao Chen, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Dong, 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 langkah kaki terdengar saat Mo Chen, Lan Shaobai, dan yang lainnya tiba pada saat yang sama dan berdiri di belakang Xiao Chen. Di saat kritis, mereka memilih berdiri di belakangnya. Meskipun mereka mungkin tidak cukup kuat, mereka menunjukkan niat mereka secara utuh. Apakah kamu akan keras kepala sampai akhir? Tanya lelaki tua berbaju merah dari Istana Naga Ilahi Laut Barat dengan suara rendah penuh ancaman. Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, apa maksudmu keras kepala? Saya hanya membangun kembali sekte nenek moyang saya. Sebagai anggota klan Xiao, semua yang saya lakukan adalah normal. Lan Shaobai ingin menenangkan situasi, jadi dia mencoba menjelaskan. Senior, tolong jangan salah paham. Raja Naga Azure tidak memiliki ambisi untuk menguasai dunia dengan membangun kembali gerbang naga. Dia hanya memenuhi tanggung jawabnya kepada leluhurnya. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara di sini? Kemarahan berkobar di hati lelaki tua berbaju merah itu. Sebelumnya, dia tidak bisa menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Sekarang dia melihat Lan Shaobai berbicara, dia melancarkan serangan cakar terlepas dari benar atau salah. Seekor naga yang mengamuk meraung dengan ganas, dan pakaian lelaki tua berpakaian merah itu berkibar karena auranya yang mengejutkan. Ketika dia mengirimkan serangan cakar, itu seperti naga sejati yang mengintip dari kehampaan dan mengulurkan cakar naga, tampak sangat mengerikan. Suara mendesing, angin sepoi-sepoi bertiup di udara. Orang tua berpakaian merah itu baru saja mengambil satu langkah dan menemukan sarung pedang tepat di depan tenggorokannya. Tentu saja, orang yang bertindak adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Hanya dengan gerakan biasa, dia diam-diam mematahkan serangan kuat pria tua berpakaian merah itu. Orang tua itu membeku di sana, tidak berani bergerak. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya, membuat lunar Shadow Sabre berputar saat dia menariknya kembali. Baru sekarang angin sepoi-sepoi bertiup ke rambut lelaki tua berpakaian merah itu, menyebabkannya naik dan turun dengan lembut. Kengerian muncul tanpa sadar di hati lelaki tua berpakaian merah itu. Menatap Xiao Chen, dia mundur satu langkah. Orang ini tidak mengalahkan Bai Feng dengan mudah hanya dengan mengandalkan keberuntungan. 6 kaisar bela diri lainnya memiliki pemikiran yang sama, yang membuat mereka semua secara otomatis mundur bersama. Dengan satu langkah mundur ini, momentum kuat mereka dari sebelumnya tampaknya tidak mencapai Xiao Chen. Apa yang disebut sebagai suasana seorang raja tidak bergantung pada siapa yang berteriak paling keras atau momentum siapa yang paling kuat. Sebaliknya, itu adalah sesuatu seperti kehadiran, tidak berwujud tetapi mampu membuat lawan secara tidak sadar merasa seperti mereka selangkah lebih rendah. Dari mana datangnya kehadiran ini? Tentu saja, hal ini datang dari keyakinan yang tulus bahwa seseorang sudah mempunyai tindakan nyata. Kalau tidak, jika itu hanya gertakan, seorang ahli akan bisa mengetahuinya hanya dengan beberapa kata. Wajah seseorang akan diinjak-injak dengan kejam. Ketika puluhan ribu orang di luar melihat pemandangan ini, mereka mengerti mengapa Xiao Chen bisa begitu nyaman. Itu karena dia tidak pernah takut pada ketujuh kaisar bela diri ini. Meskipun orang-orang ini melihat kaisar bela diri langit pertama sebagai makhluk terpencil, Xiao Chen tidak pernah memedulikan ketujuh kaisar bela diri langit pertama sejak awal. Ketika seekor semut meneriaki gajah dengan arogan, mengapa gajah tersebut merendahkan statusnya dan marah kepada semut? Pada tanggal 28 bulan ini, kami akan mengadakan upacara pendirian kembali gerbang naga sesuai jadwal. Jika senior punya waktu, mampirlah.
Kami akan menerima Anda semua dengan penghargaan tertinggi. Saat 7 kaisar bela diri mundur, Xiao Chen tidak menunjukkan kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Dalam situasi tertentu, melakukan salut dengan tangan menangkup berarti seseorang sedang mengusir para tamu. Jangan khawatir, pada saat itu, Istana Naga Ilahi Laut Barat pasti akan tiba tepat waktu. Kami bahkan akan memberimu hadiah besar, kata lelaki tua berpakaian merah itu dengan gigi terkatup. Lalu, dia mengayunkan tangannya dan pergi dengan marah. Setelah momentum kaisar bela diri kewalahan, ditekan di hadapannya, meskipun mereka tidak mau, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara setara dengan Xiao Chen. Adapun mencoba untuk mengalahkan Xiao Chen, tidak perlu dikatakan lagi. Kaisar bela diri mengayunkan tangan mereka dengan marah dan pergi satu persatu, masih menunjukkan ekspresi permusuhan. Jelas, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan ini. Jauh di sebuah paviliun di kota, 3 tetua kaisar bela diri dari Istana Bulan, Pulau Myriad Vien, dan Surga Yin yang berpikir keras ketika mereka melihat pemandangan ini. Ketiga orang ini bisa dianggap pihak netral. Mereka awalnya hanya ingin menonton duel yang mengejutkan seluruh kalangan kaisar bela diri. Tanpa diduga, berita yang benar-benar meledak adalah kata-kata yang diucapkan Xiao Chen setelah pertempuran. Dibandingkan dengan berita tentang dibangunnya kembali gerbang naga, badai yang ditimbulkan oleh pertempuran itu bukanlah apa-apa. Suasana seorang raja terlihat jelas. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kehadiran seperti itu. Bagaimana bisa para guru suci mempercayai apa yang dia katakan dan tidak takut padanya? Kultivator ras Vien dari Pulau Myriad Vien menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Harimau ditakuti bukan karena memakan manusia, melainkan karena bisa memangsa manusia. Kata-kata lelaki tua Pulau Myriad Vien menunjukkan dengan tepat sifat dunia ini di mana kekuatan berkuasa, di mana akal berada di tangan para perampok yang kuat. Seseorang dibunuh bukan karena ingin memerintah tetapi karena ia mampu memerintah. Dunia sama sekali tidak mengizinkan kemunculan Kaisar Biru Langit yang kedua. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan gerbang naga dibangun kembali. Pembangunan kembali gerbang naga hanya akan memungkinkan keberuntungan Xiao Chen tumbuh lebih kuat. Sebagian besar guru suci tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Istana Bulan selalu mempertahankan sikap netral. Mereka tidak akan mengungkapkan pendapat mereka tentang apapun sejak awal. Pada saat ini, Kaisar bela diri wanita yang ditanam Istana Bulan di Kota Naga Langit menunjukkan beberapa fluktuasi dalam ekspresinya. Jelas sekali, Kaisar bela diri wanita ini agak terkejut mendengar berita bahwa Xiao Chen ingin membangun kembali gerbang naga. Pikirannya belum tenang. Ketika Kaisar bela diri wanita ini mendengar apa yang dikatakan lelaki tua Pulau Myriad Vien, dia tersenyum tipis dan berkomentar, Pulau Myriad Vien berada di tepi samudera langit berbintang. Jarang sekali mencampuri urusan internal umat manusia. Sebelumnya, ketika Raja Naga Azure memasuki kondisi penyimpangan Ki Berserking, Anda juga tidak terburu-buru mengambil keputusan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat terus bersikap acuh tak acuh tentang hal ini. Ketika Xiao Chen memasuki kondisi Berserking Ki Deviation, itu adalah kesempatan langka untuk membunuhnya. Nilai kepala Xiao Chen merupakan godaan besar bagi banyak kultivator. Namun, lelaki tua Pulau Myriad Vien itu memilih untuk tidak mengambil tindakan pada akhirnya, memilih untuk menonton dengan tenang. Namun, kali ini, kata-kata Xiao Chen membuat siapapun sulit untuk tetap tenang. Kultivator ras iblis Pulau Myriad Vien tersenyum dengan tenang. Istana Bulan tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Sebenarnya saya semakin penasaran seperti apa sikap yang akan diambil oleh Lunar Palace. Lagi pula, Kaisar Azure pernah berurusan dengan Istana Bulan 10.000 tahun yang lalu. Sambil tertawa terbahak-bahak, kultivator ras Vien Pulau Myriad Vien ini dengan cepat meninggalkan tempat ini, bersiap untuk mengirim kabar tentang pembangunan kembali gerbang naga ke Pulau Myriad Vien. Jejak kemarahan melintas di wajah Kaisar bela diri Istana Bulan saat dia meninggalkan tempat ini juga. Hanya kecantikan dewasa dari surga Yin-Yang yang tersisa. Ekspresi genit muncul di wajahnya saat dia melihat Xiao Chen di kejauhan. Anggun tanpa batas. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Pantas saja Susu hampir jatuh cinta padanya hanya dengan sekali pandang.
Kalau bukan karena dia masih muda, saya tidak akan berani terus mencari. Sayang sekali. Surga Yin yang terkenal karena metode budidaya gandanya. Murid perempuan mereka tidak memiliki reputasi yang baik. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sekte seperti itu adalah warisan dari sekte kuno jauh yang memupuk ketidakpedulian. Walaupun kelihatannya mereka tidak terkendali dan lepas, mereka sebenarnya tidak bisa jatuh cinta. Jatuh cinta akan merusak akar kultivasi mereka, dan mereka akan mengalami kemunduran. Ketika ketiga kaisar bela diri pergi, tidak ada lagi kaisar bela diri yang ditanam di tanah suci yang tersisa di Pulau Bintang Surgawi. Kepergian mereka dengan jelas menunjukkan bahwa kaisar bela diri ini bermaksud mengirim kabar kembali ke tanah suci masing-masing dalam waktu sesingkat mungkin agar Xiao Chen membangun kembali gerbang naga. Setelah itu, dalam waktu kurang dari 3 hari, berita tentang dibangunnya kembali gerbang naga menyebar dengan liar ke seluruh alam Kunlun. Hal ini menyebabkan perubahan besar. Tanda hubung. Kembali ke arena, Lan Xiaobai menyaksikan semua kaisar bela diri pergi sebelum melepaskan napas tertahannya dengan lega. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana akan ada lebih banyak kaisar bela diri pada tanggal 28, dia tidak bisa menahan cemberutnya lagi. Ekspresi Xiao Chen tidak banyak berubah. Dia menyerahkan daftar nama yang sepertinya sudah dia persiapkan sejak lama kepada Lan Xiaobai. Lalu dia berkata, "Ini daftar tamu terhormat. Saya akan menyusahkan saudara Xiaobai untuk mengirimi mereka undangan." Lan Xiaobai membuka daftar nama dan membacanya. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat berbagai nama dalam daftar, dia merasa tercengang. "Xiao Chen, apakah tamu terhormat ini benar-benar bersedia datang ke kota naga langit?" Upacara pendirian kembali gerbang naga bukanlah upacara yang sederhana. Kehadiran mereka tidak hanya berarti mereka hadir untuk memberikan ucapan selamat. Itu juga mewakili pendirian mereka, salah satu dukungan. Sampai sekarang, hubungan Xiao Chen buruk dengan berbagai tanah suci. Hanya sedikit yang mampu menahan tekanan dan datang. Oleh karena itu, pertanyaan Lan Xiaobai. Xiao Chen berkata dengan percaya diri, seharusnya tidak ada masalah dengan setidaknya setengah dari mereka datang. Dari daftar ini, beberapa di antaranya berhutang budi kepada saya. Saya yakin pandangan saya terhadap orang lain tidak seburuk itu. Baiklah, aku akan pergi dan mengaturnya. Lan Xiaobai mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Selama separuh orang dalam daftar ini bisa datang, kota naga langit akan menghadapi tekanan yang jauh lebih sedikit. Xiao Chen menoleh untuk menghadap Mo Chen. "Masih ada sekitar setengah bulan. Saya akan menyerahkan pengaturan upacaranya kepada Anda." Mo Chen menganggukkan kepalanya dengan gaya yang lucu. "Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Ini hanya masalah kecil." Itu benar. Bagi Mo Chen, ini hanyalah masalah kecil. Kekhawatiran utama dalam hatinya adalah bagaimana dia bisa membantu Xiao Chen secara pribadi. Namun, Xiao Chen berkembang terlalu cepat. Sekarang, dia bisa mendapatkan kemenangan besar atas Kaisar Bela Diri Langit pertama. Adapun Mo Chen, bahkan dengan pertemuannya yang tidak disengaja dengan buku karya surgawi, yang memungkinkannya meningkat dengan cepat, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen. Xiao Chen melihat dari balik bahunya ke banyak teman di belakangnya. Yue Chenxi, Jin Lin, dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita bubar dan lakukan apa yang perlu kita lakukan." Rintangan ini tidak terlalu sulit untuk diatasi. Bagi Xiao Chen, ini memang bukan rintangan yang paling menantang. Ini jauh dari sebanding dengan kesengsaraan besar berupa angin dan api yang akan terjadi kemudian. Jika Xiao Chen bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka dia tidak perlu menjalani kesengsaraan besar berupa angin dan api. Dia seharusnya menyebarkan kultivasinya dan menjalani kehidupan biasa. Ketika Xiao Chen kembali ke puncaknya, dia terus berusaha memahami domain sabar, merasa bahwa itu mengandung banyak misteri. Bahkan senior Lan Chaofeng tidak sepenuhnya memahaminya. Banyak hal yang masih belum jelas. Ao Jiao, apakah menurutmu pemahaman senior Lan Chaofeng tentang domain sabar tidak terlalu luar biasa? Senior Lan percaya bahwa fokus domain sabre adalah pada kata domain. Arahnya benar, tetapi Xiao Chen merasa selain domainnya, pedang itu sama pentingnya atau bahkan mungkin lebih penting. Orang lain pasti tidak berani meragukan pendahulunya.
Namun, Xiao Chen berbeda. Dia bukan tipe orang yang hanya mengikuti jalan yang diambil orang lain. Ao Jiao telah bepergian dengan Kaisar Guntur Sangmu, yang telah memadatkan kristal guntur bawaan. Secara alami, dia juga memahami domain pedang. Oleh karena itu, Ao Jiao memahami beberapa hal ini. Xiao Chen, sebenarnya, jika dipikir-pikir, jika Anda menghitung seluruh alam Kunlun, termasuk lautan luas, benua Kunlun, dan ras-ras kuno yang tinggal di bintang-bintang lain, menurut Anda, berapa banyak kaisar bela diri yang ada? Xiao Chen belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Tidak mudah untuk maju ke Martial Emperor. Namun, begitu seseorang melakukannya, seseorang akan dapat hidup setidaknya selama 2000 tahun. Berapa lama 2000 tahun? Selama periode ini, akan ada sejumlah besar kaisar bela diri baru. Selain itu, mereka masih bisa maju ke kaisar bela diri surgawi besar atau kaisar bela diri berdaulat, sehingga memperpanjang umur mereka. Tidak aneh jika mereka hidup 5000 tahun. Jika dijumlahkan dengan semua faktor ini, jumlah kaisar bela diri di dunia Kunlun seharusnya jauh lebih banyak dari perkiraan Xiao Chen. Lagi pula, jika kita mempertimbangkan 5 ras besar di benua Kunlun, selain ras mayat dan ras hantu, masing-masing ras berjumlah ratusan miliar. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, jumlah akhir kaisar bela diri tidak akan sebanyak itu. Bagaimanapun, masih ada ambang kesengsaraan besar berupa angin dan api. Bahkan ketika termasuk monster-monster tua yang hidup selama beberapa ribu tahun, Xiao Chen memperkirakan bahwa tidak ada lebih dari 3000 kaisar bela diri di alam Kunlun. Jumlahnya bahkan mungkin kurang dari 2000, mungkin hanya sedikit lebih dari 1000. Tentu saja, semua ini hanya dugaan saja. Xiao Chen akan mengetahui jawabannya hanya setelah maju ke kaisar bela diri. Dari ratusan miliar orang, tidak lebih dari 3000 kaisar bela diri. Dengan perbandingan seperti itu, jelas terlihat mengapa kaisar bela diri berada di tempat terpencil. Ao Jiao melanjutkan, ayo lakukan perkiraan terbesarmu, 3000 kaisar bela diri. Dari jumlah tersebut, berapa banyak yang bisa memahami suatu domain? Xiao Chen mengerutkan kening sebelum menjawab, mungkin hanya sekitar 100. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerti. Dengan jumlah orang yang sedikit, bagaimana misteri domain ini bisa terungkap? Mungkin dia bisa menemukan jawaban yang dia cari hanya setelah meninggalkan tanah terlantar ini. Saat ini, meskipun Xiao Chen belum naik ke peringkat kaisar bela diri, dan belum mencapai level yang sama dengan Perdana Menteri Langit Tertinggi atau bahkan penguasa batu api, untuk pertama kalinya, ia merasakan keterbatasan dari dunia Kunlun dan agak membenci ketidakberdayaan, yang datang dengan kesadaran akan langit yang terlalu rendah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen menghabiskan waktunya untuk memahami puncaknya, badai terjadi di luar. Di Istana Naga Ilahi Laut Barat, Raja Naga Laut Barat, seorang kaisar bela diri yang berdaulat, memperoleh berita tentang niat Xiao Chen untuk membangun kembali gerbang naga di depan seluruh tanah suci. Membangun kembali gerbang naga di Laut Baratku, menelan wilayahku, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. Gemuruh, gelombang besar melonjak di wilayah laut yang mengelilingi Istana Naga Ilahi Laut Barat. Gambar naga merah yang tidak jelas muncul di langit, mengeluarkan raungan yang ganas. Raja Naga marah. Orang-orang di semua pulau satelit di pulau tempat Istana Naga Ilahi Laut Barat berada mengungkapkan ekspresi ngeri ketika mereka melihat fenomena misterius ini. Raja Naga Laut Barat telah pensiun selama bertahun-tahun. Sekarang, ketiga wakil ketua istana mengatur semua masalah besar dan kecil di Istana Naga Ilahi Laut Barat. Kebanyakan orang sudah lama tidak melihat Raja Naga Ilahi Laut Barat. Di istana paling megah dari Istana Naga Ilahi, Raja Naga Laut Barat, Ao Lang, duduk di singgasana di tengah, menunjukkan ekspresi cemberut yang menakutkan. Di istana, 3 wakil kepala istana dan sekitar 10 tetua kaisar bela diri semuanya duduk tegak dan diam, bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Raja Naga Tua jarang mengamuk dalam ingatan baru-baru ini. Kali ini, dia benar-benar marah. Seorang lelaki tua yang membungkuk di aula istana yang luas mengatakan sesuatu dengan suara lembut. Orang ini adalah orang tua yang dipaksa kembali oleh Xiao Chen hari itu, orang yang ditanam oleh Istana Naga Ilahi Laut Barat di kota Naga Langit. Nama keluarga orang tua ini adalah Zong.
Saat ini, dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Raja Naga Laut Barat sama sekali. Lanjutkan berbicara, apa lagi yang dia katakan? Bocah ingusan itu mengira dia bisa naik ke surga hanya dengan pencapaian kecil, kata Aolang dengan ekspresi cemberut. Setelah berpikir sejenak, Pak Tua Zong menambahkan, bocah itu mengatakan bahwa jika waktunya tiba, dia akan menyambut para Raja Naga dan berbagai guru suci untuk menghadiri upacara pendirian kembali Gerbang Naga dan akan menunjukkan kepada kita kehormatan tertinggi. Aolang membanting tangannya ke sandaran tangan. Karena tidak dapat menahan amarahnya, dia berdiri dan berkata, perlakuan dengan kehormatan tertinggi. Aku akan pergi dan menguji bocah ini. Mari kita lihat perlakuan seperti apa yang akan dia berikan kepada saya. Biasanya, Aolang tidak berada di Istana Naga Ilahi. Sebaliknya, ia berpetualang di langit berbintang, mencari peluang untuk membuat terobosan. Kali ini, ketiga wakil kepala istana mengirimkan pemberitahuan penting sebelum dia bergegas kembali dengan enggan. Dia awalnya berpikir bahwa masalahnya bukanlah masalah besar. Tanpa diduga, kota Naga Langit telah mengambil alih Istana Naga Ilahi Laut Barat miliknya, dan seorang tetua kaisar bela diri dari sektenya telah ditampar dengan konyol oleh pemuda itu. Hal yang lebih konyol lagi masih harus dikatakan. Bocah ingusan ini sebenarnya cukup berani untuk mendeklarasikan pendirian kembali Gerbang Naga. Ini benar-benar membuat marah. Tiga wakil kepala istana kaisar bela diri surgawi dengan cepat berdiri dan memberi nasihat pada saat yang sama, kakak, kamu tidak bisa, kamu benar-benar tidak bisa. Kakak laki-laki mereka ini terkenal karena sifatnya yang berapi-api. Ketiganya tahu bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia jarang mempertimbangkan konsekuensinya. Memang benar, saat Aolang mendengar berita tentang Xiao Chen yang membangun kembali Gerbang Naga, dia langsung terdorong untuk membunuhnya secara pribadi. Apa manfaatnya? Jika sesederhana itu, berbagai guru suci tidak akan berdaya melawan Xiao Chen. Mereka tidak lupa bahwa Thunder Sovereign berdiri di belakang Xiao Chen. Selain penguasa guntur, ada juga Perdana Menteri Langit Tertinggi. Jika Raja Naga Laut Barat pergi, maka sebelum dia bisa memberi pelajaran pada Xiao Chen, penguasa guntur akan memberi pelajaran kepada Raja Naga Laut Barat terlebih dahulu. Ketiga wakil ketua istana segera angkat bicara tentang konsekuensinya, menasihati Raja Naga Laut Barat yang gegabah untuk berhenti. Aolang melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Saya tahu batasan saya. Aku bahkan lebih paham tentang kengerian penguasa guntur daripada kalian semua. Aku hanya ingin melihat seperti apa keturunan Kaisar Biru Langit ini, yang telah membuat heboh. Dengan kata-kata ini, ketiga wakil kepala istana menghela nafas lega. Ketika mereka memikirkannya, Aolang masih merupakan karakter kelas penguasa. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bertindak gegabah. Kalian bertiga, berpencar dan pergi ke Istana Naga Ilahi Laut Selatan, Istana Naga Ilahi Laut Utara, dan Istana Naga Ilahi Laut Timur. Kali ini, saya tidak hanya ingin mengumpulkan semua penjaga lama Raja Laut, tetapi saya juga ingin mengumpulkan semua tanah suci dan menekannya dengan kekuatan. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Kakak, itu tidak bagus. Ketika berbagai tanah suci mengetahui berita tersebut, mereka tidak akan bisa duduk diam. Namun, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang mau memimpin. Lagi pula, burung yang menjulurkan kepalanya akan tertembak. Jika penguasa guntur datang dan menyelesaikan masalah setelahnya, kita akan menjadi orang pertama yang kalah. Sebuah cahaya muncul di mata Aolang. Dia berkata dengan cemberut, apakah menurut Anda saya tidak memahami prinsip sederhana seperti itu? Namun, mengingat keadaan saat ini, apakah menurut Anda kita punya pilihan lain? Jika orang ini tidak berada di Laut Barat, saya juga tidak ingin memimpin dalam hal ini. Hentikan omong kosong itu dan lakukan saja apa yang aku perintahkan. Cepat pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika banyak kaisar bela diri yang ditanam di kota Naga Langit kembali satu demi satu, semua tanah suci abadi dan klan bangsawan kuno mengetahui berita bahwa Xiao Chen akan membangun kembali Gerbang Naga. Eselon atas Istana Bulan, Istana Astral Siklik, Akademi Provinsi Surgawi, Surga Yin Yang, Pulau Segudang Iblis, dan Sekte Lima Racun berkumpul bersama. Wajah mereka semua muram.
Eselon atas tanah suci seperti Istana Astral Siklik dan Akademi Provinsi Surgawi, yang keduanya memiliki dendam terhadap Xiao Chen, mengamuk. Berbagai tanah suci semuanya telah menyegel catatan yang menggambarkan kekuatan gerbang naga saat itu. Tidak peduli tanah suci yang mana, tak satu pun dari mereka yang ingin melihat gerbang naga muncul kembali. Hal yang membuat mereka semua khawatir adalah kemungkinan Xiao Chen menjadi Kaisar Azure kedua. 10.000 tahun yang lalu, hanya dengan sepatah kata dari Kaisar Azure, kuil minor Lei Yin, tanah suci abadi, segera dihancurkan, semua warisannya terputus. Tak satu pun dari tanah suci yang mau mengalami tragedi seperti itu. Namun, mengenai cara menghentikan hal ini terjadi, tidak ada satupun eselon atas di tanah suci yang bisa memberikan ide bagus, semuanya merasakan sakit kepala. Suatu hari kemudian, berita tentang Raja Naga Azure yang membangun kembali gerbang naga menyebar ke seluruh lautan langit berbintang. Hal ini segera memicu diskusi di antara banyak petani. Siapapun yang berpengetahuan luas akan memahami risiko di balik hal ini dan tahu bahwa hal ini pasti akan memicu kemarahan eselon atas tanah suci. Bersamaan dengan berita ini muncul rumor lain, Raja Naga Azure Xiao Chen secara pribadi membunuh seorang tetua kaisar bela diri 5 racun di depan puluhan ribu pembudidaya. Sejak pertemuan pahlawan 4 laut, hanya ada sedikit kabar tentang Xiao Chen di Samudra Langit Berbintang. Sekarang, dia tiba-tiba menjadi fokus diskusi semua orang lagi. Ketika berbagai talenta luar biasa yang menunggu Xiao Chen menjadi meteor mendengar berita ini, kulit mereka menjadi pucat, ekspresi mereka sedih. Dengan mampu membunuh seorang kaisar bela diri yang bonafit sebelum maju ke kaisar bela diri, bahkan jika Xiao Chen berubah menjadi meteor, dia akan tetap menjadi meteor paling cemerlang dalam sejarah seluruh dunia Kunlun. Sehari kemudian, berita ini menyebar ke seluruh lautan. Semua faksi utama di berbagai wilayah laut, Laut Hitam, Laut Manusia Iblis, Laut Makam Naga, Laut Badai, Laut Es, mendengar berita ini. Ketika Putri Suci Istana Bulan, Yue Bingyun, yang sedang berada di Laut Es mencari teratai es yang berusia 10.000 tahun, mendengar berita itu, hal itu benar-benar mengejutkannya. Dia terlalu gegabah. Bagaimana dia bisa membuat keputusan untuk membangun kembali gerbang naga saat ini? Tanpa ragu, Yue Bingyun segera menghentikan aktivitasnya dan bergegas menuju Istana Bulan. Yang dia inginkan hanyalah kembali secepatnya dan melihat apakah dia dapat mempengaruhi pendirian Istana Bulan. Mengingat status Yue Bingyun sebagai pemimpin istana berikutnya di Istana Bulan, dia seharusnya mempunyai suara dalam hal ini. Jika Xiao Chen gagal membangun kembali gerbang naga, keberuntungannya akan sangat terpengaruh. Memikirkan hal itu membuatnya khawatir. Pada hari ketiga, berita tersebut menyebar ke benua Kunlun. Semua faksi puncak dari 5 domain utama menjadi heboh. Dibandingkan dengan faksi-faksi di Samudera Langit Berbintang, faksi-faksi di benua Kunlun relatif lebih tenang. Bagaimanapun, kota Naga Langit terlalu jauh dari mereka. Hanya 3 tanah suci di benua Kunlun, Istana Gairah Phoenix, Kota Kaisar Putih, dan Gerbang Bela Diri Ilahi, yang bertemu sekali lagi. Alasannya akan membuat seseorang berpikir keras. Sejak zaman kuno, mungkin hanya Xiao Chen yang bisa memicu arus bawah tanah di seluruh alam Kunlun hanya dengan satu kalimat. Badai besar perlahan terjadi. Semua orang tahu bahwa akan ada keributan besar pada hari upacara pendirian kembali Gerbang Naga. Adapun orang di balik masalah ini, Raja Naga Azure Xiao Chen, dia tidak cemas atau gugup seperti yang dibayangkan orang lain. Dia bahkan terlihat agak santai. Awan gelap bergejolak di atas puncak yang eksklusif untuk Xiao Chen. Guntur menderu tanpa henti. Kadang-kadang, listrik muncul di udara. Berbaring di atas batu, Xiao Chen menatap pemandangan dengan ekspresi tenang saat dia memainkan Lunar Shadow Saber dengan satu tangan. Lunar Shadow Saber akan berada di ujung jari Xiao Chen pada suatu saat dan memantul di antara bahunya pada saat berikutnya. Ia melompat dengan gesit seolah itu adalah lengannya yang lain. Gerakan anggun Lunar Shadow Sabre tampil sangat alami, menampilkan keindahan sederhana. Tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata membelah awan gelap di atas menjadi 2 seperti pisau. Awan tampak seperti tentara yang bergerak ke samping untuk menemui seorang jenderal. Itu adalah Raja Naga Laut Barat, Aolang. Saat dia berjalan, selangkah demi selangkah,
dia menggunakan aura tak berbentuknya untuk mengukir jalan bagi dirinya sendiri di domain saber Xiao Chen. Raja Naga Laut Barat, kau memberkatiku dengan kehadiranmu. Mohon maafkan junior ini karena tidak keluar menemui Anda. Saya terlalu tidak sopan. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya dan memegang lunar Shadow Sabre yang menari, membawanya dengan lembut ke tanah. Dia tidak berdiri, hanya duduk di atas batu sambil berbicara dengan acuh tak acuh sambil melihat ke arah orang yang mendekat. Saat Aolang berada di domain saber Xiao Chen, sepertinya dia berada di dunianya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh oleh domain sabre. Aolang mengamati Xiao Chen, melihat jubah putih Xiao Chen, rambut panjang, dan penampilan halus. Mata Xiao Chen tampak seperti air tenang di sumur kuno, memancarkan aura ketenangan dan kedamaian. Kondisi mental yang kuat. Setelah melihat tubuh asliku, dia masih begitu tenang, tidak menunjukkan rasa marah, bangga, atau frustasi. Namun, perkataan dan tindakan Xiao Chen memicu kemarahan Raja Naga Laut Barat. Karena kamu sudah mengetahui identitasku, kenapa kamu tidak berdiri untuk menyambutku tetapi berlagak di depanku? Sepertinya kamu tahu kalau kamu juga tidak sopan. Anda mungkin adalah kaisar semu pertama yang berani tetap duduk dan berbicara kepada saya. Siapa yang mengajarimu menjadi sombong ini? Meskipun Raja Naga Laut Barat marah, dia tidak bergerak gegabah. Sebaliknya, dia menangkap detailnya dan menggunakannya untuk menekan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dengan tenang. Kamu adalah seorang senior, kaisar bela diri penguasa surga ke-7. Kamu bisa membunuhku hanya dengan satu pikiran. Dengan kekuatan seperti itu, saya harus rendah hati dan membungkuk hormat. Namun, Anda adalah Raja Naga Laut Barat, dan saya adalah Raja Naga Azure yang secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa guntur dari Istana Dewa Bela Diri. Kami berdua adalah Raja Naga. Jika aku menundukkan kepalaku padamu, itu sama saja dengan Istana Dewa Bela Diri menjadi lebih lemah. Anda tidak akan bisa menerima hormat saya kepada Anda. Ekspresi Aolang sedikit berubah karena pergantian kalimat yang cerdas dan fasih. Kata-kata, aku tidak akan bisa menerima hormatku padamu, membuat dia tidak mungkin membalas dengan bantahan. Xiao Chen dengan mudah mengatasi tekanan yang datang dari kata-katanya, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Xiao Chen berdiri dan melanjutkan, senior mungkin datang ke sini karena upacara pendirian kembali gerbang naga. Instruksi apa yang Anda punya? Silakan berbicara dengan bebas. Aolang menyipitkan matanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pemuda di hadapannya ini sangat sulit untuk dihadapi. Kalau begitu, izinkan aku menanyakan ini padamu. Pernahkah Anda memikirkan perasaan Istana Naga Ilahi Laut Barat saya ketika membangun kembali gerbang naga di Laut Barat ini? Jika keberuntungan kota naga langit meningkat, keberuntungan Istana Naga Ilahi Laut Barat milikku pasti akan turun sebagai responsnya. Apa yang membuatmu berpikir kamu dan aku bersahabat? Xiao Chen menyipitkan matanya dan menjawab, tentu saja, saya sudah memikirkannya. Karena turunnya keberuntungan tidak dapat dihindari, mengapa tidak mengikuti arus saja? Jika Anda mengikuti siapapun yang memiliki keberuntungan besar, maka tentu saja keberuntungan Anda tidak akan menurun. Lagi pula, saat air pasang, perahu juga ikut naik. Jika Anda berada di pihak yang berlawanan, tentu saja, akan sulit untuk menghindari penurunan keberuntungan. Aolang tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Kamu benar-benar sombong. Kamu hanyalah kaisar kuasi kesempurnaan yang tidak penting, namun kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu di hadapanku. Kamu ingin aku mengikuti arus, membuat Istana Naga Ilahi Laut Barat menundukkan kepalanya di hadapanmu. Kamu terlalu naif. Naif. Bibir Xiao Chen melengkung. Dengan cepat, dia muncul di atas batu tinggi di tebing, berdiri di titik tertinggi tempat ini dan memandang ke bawah ke arah Aolang. Raja Naga, apakah kamu masih tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Dunia sudah lama berubah. Sebentar lagi zaman keemasan akan tiba. Sejumlah besar orang jenius dan talenta luar biasa akan membuka pintu kaisar. Semua orang yang tetap berpegang pada cara lama dan tidak bisa berubah akan dihancurkan oleh banjir. Jika Anda berhasil mengikuti arus, bahkan pohon tua pun dapat berbunga, membawa musim semi kembali ke cabang-cabang yang layu dan semakin membaik. Raja Naga Laut Barat, tidak bisakah kamu melihatnya?
Atau apakah menurutmu sebagai kaisar bela diri langit ketujuh, sudah cukup bagimu untuk disebut sebagai kaisar bela diri berdaulat? Apakah Anda merasa cukup bangga sehingga tidak perlu mengambil langkah maju lagi? Angin kencang bertiup, ini adalah suasana seorang raja. Saat Xiao Chen berdiri di atas batu yang tinggi, status raja tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Awan petir yang terbelah di langit perlahan menyatu kembali. Domain sabre milik Xiao Chen memaksa Raja Naga Laut Barat keluar sedikit demi sedikit. Raja Naga Laut Barat mengerutkan keningnya. Dia tidak melawan, membiarkan dirinya dipaksa keluar. Kenyataannya, selama dia mau, tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Chen tidak akan bisa memaksanya pergi. Namun, kata-kata Xiao Chen mengejutkan Raja Naga Laut Barat, membuatnya heboh. Aolang berpikir keras. Dunia ini telah berubah. Jika dia tidak mengikuti arus, dia akan tertimpa arus. Niat awal Raja Naga Laut Barat adalah untuk menekan Xiao Chen. Siapa yang mengira Xiao Chen akan membalikkan keadaan dan akhirnya menekannya? Ledakan. Tiba-tiba, Raja Naga Laut Barat tersadar. Dengan tatapan tajam, aura kuat keluar dari tubuhnya. Dengan cahaya yang menyilaukan ini, awan petir di langit menjadi tidak ada apa-apanya. Setelah awan petir hilang, sinar matahari segera menyinari dengan intens, menyinari seluruh puncak dengan cahaya keemasan. Sungguh Raja Naga Azure, jika dia seorang kaisar bela diri, dia pasti mampu meyakinkanku dengan rahmat seperti itu. Aolang menjadi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar seorang kaisar bela diri, mungkin aku akan mundur hanya dengan kata-kata ini. Namun, meskipun Anda mungkin dipenuhi dengan potensi, awan kesengsaraan melayang di atas kepala Anda. Masa depanmu tidak pasti, dan kamu ingin meyakinkanku. Setelah mengatakan itu, Aolang maju selangkah dan dengan dingin berkata, aku akan memberimu satu kesempatan. Menyerahlah untuk membangun kembali gerbang naga, dan di masa depan, Istana Naga Ilahi Laut Barat saya tidak akan lagi mencari masalah untuk kota naga langit Anda. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memaksa orang lain dengan kekuatanku. Pada hari upacara pendirian kembali gerbang naga, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Bahkan dewa pun tidak akan bisa memblokirnya. Bermandikan sinar matahari, Xiao Chen menghadapi aura mendesak Raja Naga Laut Barat dan dengan hati-hati mengucapkan setiap kata dalam jawabannya. Kalau begitu, aku akan menyambut kedatanganmu yang mulia. Tunjukkan padaku kekuatan luar biasa yang kamu sebutkan. Raja Naga Laut Barat menghentakkan kakinya dan berkata dengan dingin, selamat tinggal. Jangan salahkan aku karena menindas yang lemah dan tidak memberimu kesempatan. Bang, bang, bang. Saat Raja Naga Laut Barat berbalik, puncak di bawah kaki Xiao Chen runtuh, berubah menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hentakan Raja Naga Laut Barat, puncak gunung yang tinggi itu dengan mudah runtuh. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena senior sudah menghancurkan puncak gunung ini, lalu bagaimana kalau kamu membawanya kembali? Di atas, Xiao Chen, yang jubah putihnya berkibar tertiup angin, langsung menarik lunar shadow saber. Suara mendesing, domain sabre yang sebelumnya runtuh pulih dalam sekejap. Awan petir terbentuk kembali. Saat cahaya pedang menyala, puncak gunung, yang telah hancur berkeping-keping, berkumpul kembali di bawah pengaruh niat pedang besar dari domain sabre Xiao Chen. Namun, kali ini, ia tidak lagi berbentuk puncak gunung melainkan pedang. Pedang ini panjangnya lebih dari 3 km. Bilahnya yang tajam berkedip-kedip dengan lampu listrik berwarna ungu. Saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya, pedang raksasa ini melesat ke arah Raja Naga Laut Barat seperti kilat. Penghinaan muncul di mata Raja Naga Laut Barat Aolang. Dia berbalik dan melakukan serangan telapak tangan. 7 lapisan cahaya muncul di belakangnya, dan sejumlah besar energi primordial menyebabkan ruang bergetar seperti air. Aolang memblokir pedang itu dengan serangan telapak tangannya seperti yang diharapkan. Namun, pemandangan pedang raksasa yang berubah menjadi debu tidak muncul. Sebaliknya, ia mengeluarkan ledakan yang membosankan, bergema di mana-mana seperti guntur musim semi. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan menyusahkan senior untuk mengambil gunung ini. Pandangan serius muncul di mata Aolang. Dia tahu bahwa domain saber Xiao Chen telah mencapai tingkat tertentu. Dia menyadari bahwa ketika dia memelototinya sebelumnya,
auranya yang luas belum menghancurkan domain saber pihak lain. Itu hanya mengikuti niat Xiao Chen, bersembunyi di sekitarnya. Domain sabre selalu ada. Oleh karena itu, Xiao Chen dapat menggunakan domain saber untuk membentuk pedang kuat ini dalam waktu sesingkat mungkin. Teknik sabre yang luar biasa. Anda benar-benar membuat raja ini melihat Anda dari sudut pandang baru. Aku akan mengambil gunung ini untuk sementara, dan aku akan mengembalikannya pada upacara pendirian kembali Gerbang Naga. Dalam perjuangan tak kasat mata ini, Ao Lang kalah dari seorang junior. Merasa terlalu malu untuk tetap tinggal, dia menarik diri atas inisiatifnya sendiri. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan menatap Xiao Chen sebelum meninggalkan Pulau Bintang Surgawi dengan kecepatan kilat. Xiao Chen perlahan turun dari langit seperti burung kecil. Matanya berbinar saat dia bergumam, domain sabre, pedang di depan dan domain di belakang. Tentu saja, pedang lebih penting. Bentrokan dengan Raja Naga Laut Barat ini memungkinkan Xiao Chen untuk lebih memahami domain sabre miliknya. Pemahaman tentang domain saber tidak bisa lagi mengikuti pengalaman para pendahulunya. Senior Lan baru saja memperkenalkan konsep tersebut kepadanya, tetapi Xiao Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk maju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin bersiul, dan dua sosok turun. Itu adalah Mo Chen dan Lan Shaobai yang bergegas bersama. Ketika mereka melihat puncak eksklusif Xiao Chen berkurang menjadi 0, ekspresi mereka berubah drastis pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang datang lebih awal? Xiao Chen menjawab dengan jujur, Raja Naga Laut Barat Ao Lang. Ketika Lan Shaobai dan Mo Chen mendengar ini, hati mereka tenggelam pada saat yang bersamaan. Sebuah bayangan muncul di benak mereka. Badai yang diciptakan oleh upacara pendirian kembali Gerbang Naga sudah jelas. Hanya dalam beberapa hari, Raja Naga Laut Barat mau tidak mau datang secara pribadi. Kalau begitu, seberapa besar tekanan yang akan timbul selama upacara pendirian kembali Gerbang Naga? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ao Lang memasang ekspresi cemberut saat dia kembali ke Istana Naga Ilahi Laut Barat sambil membawa pedang batu raksasa. Pada saat ini, 3 wakil kepala istana dari Istana Naga Ilahi Laut Barat sudah bergegas ke Istana Naga Ilahi lainnya. Para tetua Kaisar Bela Diri juga telah berangkat ke banyak tanah suci di Lautan Langit Berbintang. Ketika Ao Yu, Tuan Muda Istana Naga Ilahi Laut Barat, melihat Ao Lang kembali, wajahnya bersinar gembira saat dia memimpin orang-orang untuk menyambut Ao Lang. Ayah, kamu pasti telah memberi pelajaran yang menyedihkan pada Xiao Chen, kan? Ao Yu berkata dengan penuh semangat. Kenangan dipaksa berlutut setelah satu serangan telapak tangan dari Xiao Chen masih segar dalam ingatannya. Ao Lang tetap cemberut, tidak mengatakan apapun. Ao Yu rupanya agak buruk dalam membaca ekspresi, terus tersenyum dan mengoceh tanpa mempedulikan hal lain. Saat Ao Yu mengukur pedang batu sepanjang 3 km itu, dia berkata, "Ayah, ini pasti piala perangmu. Pedang ini cukup bagus. Apa peringkatnya?" Bocah Xiao Chen itu pasti merasakan sakit hati. "Pa." Setelah menahan rasa frustrasinya untuk waktu yang lama, Ao Lang tidak bisa lagi menahannya, menamparkan wajah Ao Yu. "Sampah. Jika kamu hanya memiliki 1/10 dari anugerah Xiao Chen, aku tidak perlu khawatir dia akan membangun kembali Gerbang Naga." Dengan ini, orang-orang di sekitar menyadari bahwa Raja Naga telah menderita kerugian di Pulau Bintang Surgawi dan saat ini sedang mengalami depresi. Bang! Ao Lang meletakkan pedang batu di punggungnya, menyebabkan tanah bergetar. Niat pedang petir masih belum memudar dari pedang itu, berderak tanpa henti. Dia berkata dengan dingin, "Jagalah pedang batu ini. Pada hari upacaranya, saya pribadi akan mengembalikannya kepada bocah itu." Setelah berpikir sejenak, Ao Lang melihat ke kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya rasa saya harus melakukan perjalanan sendiri ke beberapa tempat." Setelah melihat sendiri Xiao Chen, Ao Lang tidak dapat menahan beban hatinya yang semakin bertambah. Raja Naga Azure Xiao Chen jauh lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, utusan Istana Naga Ilahi Laut Barat tiba di berbagai tanah suci di Samudra Langit Berbintang. Ketika para guru suci mendengar apa yang dikatakan utusan-utusan ini, mereka semua merasa sangat bahagia. Mereka baru saja mengkhawatirkan bagaimana menghadapi Xiao Chen.
Karena Raja Naga Laut Barat ingin menonjol dan memimpin, itu adalah yang terbaik. Xiao Chen sendiri tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Supreme Sky Prime dan Thunder Sovereign di belakangnya. Dengan adanya seseorang yang bersedia mempertaruhkan potensi balas dendamnya, dan memimpin dalam merusak upacara tersebut, para guru suci, tentu saja, bersedia menjual bantuan ini. 3 Tanah Suci Abadi, Akademi Provinsi Surgawi, Sekte 5 Racun, dan Istana Astral Siklik bahkan tidak perlu mempertimbangkannya sebelum menyetujui undangan Raja Naga Laut Barat. Hanya surga Yin Yang, Pulau Myriad Vien, dan Istana Bulan yang ragu-ragu. Adapun klan bangsawan kuno, sebagian besar dari mereka setuju. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Pulau Myriad Vien, di Xinhan, yang pernah bertarung dengan Xiao Chen di pertemuan pahlawan 4 laut, melakukan yang terbaik untuk memperingatkan banyak pembudidaya ras iblis agar tidak berpartisipasi dalam rencana Raja Naga Laut Barat. Di Xinhan menasihati, Paman bela diri, saya pernah bertarung dengan Xiao Chen ini sebelumnya. Orang ini tidak lain adalah mampu. Namun, dia sama sekali tidak akan menjadi Kaisar Biru Langit yang kedua. Upacara pendirian kembali Gerbang Naga kemungkinan besar hanya memenuhi tanggung jawab sebagai keturunan klan Xiao, mengembalikan Gerbang Naga dan memastikan warisannya tidak berakhir. Dipetik terbalik kamu masih muda. Anda tidak tahu apa artinya membangun kembali Gerbang Naga. Terlepas dari preferensinya, ketika dia membangun kembali Gerbang Naga di Lautan Langit Berbintang, keberuntungan dari berbagai tanah suci akan mengalir tak terkendali ke arahnya. Di Xinhan menggelengkan kepalanya dan berargumen, ini adalah alasan orang lemah. Yang kuat mengandalkan diri mereka sendiri. Jika Anda berpikir seperti itu, bahkan jika Pulau Myriad Vien memperoleh keberuntungan yang sangat besar, itu tetap tidak akan berkembang dengan baik. Saat perdebatan tanpa akhir berlangsung, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di aula istana yang sederhana dan sederhana. Siapkan hadiah yang murah hati untuk upacara pendirian kembali Gerbang Naga. Jangan ikut serta dalam urusan lain. Saat suara ini terdengar, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Orang yang berbicara adalah Master Vien Myriad Law, nenek moyang lama dari Pulau Myriad Vien yang memegang posisi tertinggi di tempat ini. Seperti ketua istana-istana bulan dan penguasa istana-istana astral siklik, dia adalah salah satu dari 3 bilangan prima di Samudra Langit Berbintang. Saat leluhur tua berbicara, kelompok tetua segera berhenti menolak. Di Xinhan menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia merasa agak bingung. Di Xinhan bertanya-tanya mengapa leluhur tua, yang telah berkultivasi tertutup selama 1000 tahun, tiba-tiba menunjukkan kepedulian terhadap masalah ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di surga Yin Yang, setelah sekelompok wanita menawan mendiskusikan masalah ini untuk waktu yang lama, mereka juga menolak utusan Raja Naga Laut Barat. Namun, mereka terkikik ketika mencoba membuat utusan itu tinggal di surga Yin Yang sebagai tamu selama beberapa hari lagi. Undangan ini membuat takut utusan tersebut. Dia tersenyum malu-malu dan lari dengan cepat. Para wanita di surga Yin Yang terkenal suka memakan orang lain tanpa meninggalkan apapun. Bagaimana dia berani untuk tetap tinggal? Kemundurannya membuat para wanita menutup mulut mereka saat mereka terkikik tanpa henti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Istana Bulan, karena bujukan utusan tersebut, kepala istana-istana bulan sudah agak tertarik. Namun, Yue Bingyun tiba-tiba bergegas kembali dan memberikan masukannya. Setelah ketua istana-istana bulan mengetahui bahwa Xiao Chen pernah menyelamatkan nyawa Yue Bingyun, ekspresinya berubah menjadi rumit, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Yue Bingyun, yang berada di samping, merasa sangat gugup. Dia tidak tahu keputusan apa yang akan diambil tuannya pada akhirnya. Saya hanya akan menganggapnya sebagai bantuan untuknya. Istana Bulan tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Adapun apakah dia bisa melewati rintangan ini, itu terserah dia. Istana Bulan sama sekali tidak akan membantu keturunan Kaisar Azure. Hati Yue Bingyun mencelos. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Namun, ketika dia menyadari ketegasan nada bicara tuannya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dari 6 tanah suci abadi, meskipun 3 di antaranya tidak berpartisipasi, Raja Naga Laut Barat berhasil mengikat 3 lainnya. Ada juga sebagian besar klan bangsawan kuno. Bersama-sama, mereka akan menjadi kekuatan besar yang bisa membuat faksi manapun mundur.
Raja Naga Laut Barat Aolang secara pribadi muncul, mengumpulkan para pemimpin faksi ini. Kemudian, dia mulai mendiskusikan tindakan pencegahan yang telah dia persiapkan sejak lama. Rencananya sangat sederhana, menggunakan kekuatan untuk menekan Xiao Chen, menggunakan kekuatan mereka untuk memberikan tekanan tanpa batas padanya, untuk membuatnya mengambil inisiatif untuk menyerah dalam membangun kembali gerbang naga. Badai yang ditimbulkan oleh upacara pendirian kembali gerbang naga telah mengumpulkan momentum yang mengerikan. Begitu waktunya tiba, semuanya akan dilepaskan sekaligus. Raja Naga Laut Barat masih belum puas. Setelah mengumpulkan faksi-faksi di Samudera Langit Berbintang, dia secara pribadi melakukan perjalanan ke benua Kunlun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dasar laut misterius di Samudera Langit Berbintang, Yiling, yang tangannya sudah tersambung kembali, bergegas menuju ruang rahasia di dalam istana bawah air. Orang paling misterius di seluruh dunia samudera, Master Harta Karun, duduk di ruang rahasia ini. Yiling tidak membuka pintu ruang rahasia ini. Kenyataannya, bahkan Kaisar Bela Diri Berdaulat tidak akan mampu membuka pintu. Dia berkata dari luar pintu, "Ayah, upacara pendirian kembali gerbang naga akan diadakan setengah bulan lagi. Pada saat itu, Xiao Chen akan membangun kembali gerbang naga, secara resmi menggantungkan panji gerbang naga." Namun, tidak ada satu suara pun yang keluar dari ruang rahasia. Sepertinya orang yang ada di sana tidak tertarik sama sekali. "Ayah, katakan sesuatu." Dia memotong lenganku, "Tapi kamu bahkan tidak membantuku membalas dendam. Sekarang, dia akan membangun kembali gerbang naga. Mungkinkah kita hanya perlu menyaksikan ini terjadi?" Yiling bertanya dengan suara bergetar sambil berlutut di tanah. Kini, dia merasa sangat cemas. Di ruang rahasia, Master Harta Karun, yang terbungkus dalam bayangan hitam, membuka matanya. 14 sosok berdiri di sekelilingnya, menjaga tempat itu dengan penjagaan ketat. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa sosok-sosok ini tampak identik dengan patung raksasa penggarap abadi yang dikendalikan oleh Guru Harta Karun di Lautan Langit Berbintang, ukurannya jauh lebih kecil. Saya punya pemikiran sendiri tentang masalah ini. Anda tidak perlu khawatir dengan hal ini. Berkultivasi dengan keras dan jangan buang waktu Anda, jawab Guru Harta Karun dengan acuh tak acuh. Yiling tidak berdiri. Merasa tidak puas, dia bertanya, "Ayah, lalu kapan saya bisa membalas dendam karena dia memotong lengan saya?" "Anda dapat melakukannya kapan saja. Anda hanya harus lebih kuat dari dia. Berhentilah berlama-lama dalam hal ini. Anda mengganggu kultivasi saya yang tertutup." Master Harta Karun melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi yang kuat. Tidak peduli Yiling mau atau tidak, dia diusir dari tempat yang dijaga ketat, tidak bisa masuk lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Arus bawah melonjak saat badai mendekat. Xiao Chen, yang mengobarkan badai ini, tidak merasa cemas sama sekali. Dia tampak memahami dengan santai, terus berkultivasi di setiap waktu luang. Namun, dia meluangkan waktu untuk melihat beberapa surat. Penulis surat-surat ini adalah semua orang yang diundangnya ke upacara pendirian kembali, yang mengkonfirmasi kehadiran mereka. Ketika Xiao Chen melihat isi serupa di berbagai surat, dia merasa bersyukur. Dia mungkin tidak punya banyak teman, namun, mereka tak segan-segan membantu tanpa menghindar di saat genting. Ketua Aliansi Laut Utara, 13 bandit besar di Laut Hitam, Geomaster Jiang Tian, Ratu Yaoyan dari ras Merfolk, penguasa tulang putih, semua surat dari orang-orang ini hanya berisi beberapa kata sederhana. Namun, kata-kata ini dengan jelas mengungkapkan pendirian mereka. Xiao Chen menyimpan surat-surat itu dan bergumam, "Raja Naga Laut Barat, kamu ingin menggunakan kekuatan untuk menekanku. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan mendapat tekanan." Setelah dia menyimpan surat-surat itu, seorang tamu tiba di halaman. Mo Chen berjalan dengan tergesa-gesa. Dia tampak agak lelah. Selain kelelahan, ada rasa gravitasi di kedalaman matanya. Ketika Xiao Chen melihat Mo Chen masuk, dia tersenyum dan mengundangnya untuk duduk. Kemudian, dia secara pribadi menuangkan teh untuknya, menerimanya dengan baik. "Kakak Xiao Chen, tidak perlu bersikap sopan padaku." Mo Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tersenyum tipis. "Itu adalah suatu keharusan. Aku berhutang banyak padamu. Semua ini perlu," kata Xiao Chen tulus.
Mo Chen dan Lan Shaobai menyibukkan diri dengan upacara pendirian kembali gerbang naga. Mereka bergerak dengan heboh, tidak mampu berhenti dan beristirahat sedetik pun. Di sisi lain, penggagas acara ini tiba-tiba menganggur. Selain memahami domain sabre, dia tidak perlu melakukan apapun. Bahkan ketika Xiao Chen ingin membantu, Mo Chen dengan tegas menolaknya, tidak membiarkan dia ikut campur. Kenyataannya, Xiao Chen tahu bahwa ini adalah Mo Chen yang menunjukkan kepedulian padanya. Dari semua orang, Mo Chen tahu bahwa orang yang paling mendapat tekanan dalam membangun kembali gerbang naga tidak diragukan lagi adalah Xiao Chen. Jika dia bisa membantunya dengan cara apapun, dia pasti akan melakukannya, sehingga dia tidak memiliki kekhawatiran tambahan. Mo Chen meletakkan cangkir tehnya dan langsung ke pokok permasalahan, berbicara tentang niatnya datang ke sini. Semuanya sudah siap. 3 hari dari sekarang, kita akan mulai dengan memberikan penghormatan kepada leluhur. Shaobai menyuruhku datang ke sini dan memberitahumu. Untuk menghormati para leluhur, ini adalah langkah pertama dalam pendirian kembali gerbang naga. Usai memberi hormat dilakukan pembukaan pintu gerbang, penyambutan tamu, dan menerima ucapan selamat dari orang lain. Apa yang harus terjadi pada akhirnya akan datang. Namun, sekarang setelah benar-benar ada di sini, Xiao Chen masih merasa terharu. Ini akan dimulai, ya. Waktu benar-benar berlalu. Waktu memang berjalan sangat cepat. Berdasarkan perhitungan Xiao Chen, dia sudah berada di alam Kunlun selama 14 tahun. Jika dia memulainya dari saat dia meninggalkan klan Xiao Kota Mohe, itu akan menjadi lebih lama lagi. Saat dia menoleh ke belakang, itu hanya sekejap mata. Kakak Xiao, seru Mo Chen ketika dia melihat Xiao Chen tampak agak terganggu. Xiao Chen memulihkan akalnya dan tersenyum. Saya mendapatkannya. 3 hari dari sekarang, saya akan membuat persiapan. Menghormati leluhur adalah suatu hal yang besar. Tidak ada yang salah dengan itu. Mata Mo Chen menunjukkan sedikit kesedihan. Tidak perlu khawatir dalam memberikan penghormatan kepada leluhur. Tidak peduli betapa nakalnya orang-orang itu, mereka tidak akan memilih untuk menimbulkan masalah saat ini. Setelah acara penghormatan kepada leluhur dilanjutkan dengan upacara pembukaan dan penyambutan tamu dari berbagai tempat. Itu adalah bagian yang paling krusial. Tidak ada seorang pun yang akan menimbulkan masalah saat memberikan penghormatan kepada leluhur. Namun, sulit untuk mengatakannya untuk segmen penyambutan berbagai tamu dan perayaan. Xiao Chen mengungkapkan cahaya tekad di matanya. Hatiku bertekad membangun kembali gerbang naga. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, upacara penghormatan kepada leluhur dimulai. Xiao Chen berdiri di tengah dengan Mo Chen dan Lan Shaobai di kedua sisinya. Di belakangnya ada Yue Chenxi, Jin Lin, Xiao Yu, dan yang lainnya. Semua orang dalam kelompok memiliki ekspresi serius ketika mereka tiba di depan makam Azure Dragon tepat di luar kota naga langit. Sisa-sisa pemuja perang gerbang naga, roh heroik yang tidak beristirahat, bahkan setelah kematian mereka, dikuburkan di bawah makam naga Azure. Banyak batu nisan tanpa nama yang berdiri tegak, menambah rasa bermartabat pada suasana hikmat ini. Xiao Chen berlutut di tanah, merasa tersentuh dan rasa tanggung jawab saat dia berlutut di depan para pendahulu gerbang naga ini. Di masa lalu, gerbang naga menyebar kemana-mana, mendapatkan banyak manfaat militer. Namun, keberuntungan berfluktuasi. Kaisar Azure jatuh dan gerbang naga hancur. Selama 10.000 tahun, tidak ada warisan.